Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bimuraadil amwali wal iqaril mamlukat wal auladil banina wal banat wa an nurabiyahum bil akhlaqi wal hasanat wa nub'idahum 'anil ma'asi wal munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faya ayuhan nas ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi'us sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqun nasa bi khuluqin hasanin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsyal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha walyaqulu qaulan sadida. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulin karim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga kepada kita sekalian. Semoga atas nikmat tersebut kita dapat menikmati ibadah-ibadah yang kita lakukan secara istiqomah dan menjalankan tugas-tugas kehidupan bermasyarakat dengan sebaik-baiknya. Semoga kita termasuk hamba dari Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bersyukur, terus akan mendapatkan karunia yang terbaik dalam mengarungi samudra kehidupan ini, hingga wala tamutunna illa wa antum muslimun, hingga kita merasakan kenikmatan yang besar, yaitu kembali kepada Allah dalam keadaan yang beriman dan bertakwa kepadanya. Salat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suri toladan yang telah membawa ajaran kita. Hingga saat ini kita berusaha sekuat tenaga untuk membuktikan ajaran-ajarannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita senantiasa istiqomah untuk meneladaninya dan meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, melalui mimbar ini khatib berwasiat kepada diri sendiri dan jamaah rahimakumullah, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita sekalipun kita dalam kondisi apapun, termasuk dalam kondisi pandemi seperti ini. Kita semakin dekat kepada Allah, tidak pernah kering mulut dan bibir kita dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, dengan bekerja senantiasa kita memohon kepada Allah untuk mendapatkan karunia yang terbaik. Jamaah rahimakumullah, hari ini dalam perhitungan tanggal nasional adalah Hari Pendidikan, Hari Anak Nasional. Hari Anak Nasional yang kita peringati, di mana anak-anak kita adalah menjadi harapan yang senantiasa kita mohonkan kepada Allah, menjadi anak yang soleh, waladun solihun. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal yahsyal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Janganlah kalian meninggalkan di belakang mereka adalah generasi yang lemah. Wal yahsyal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Lemah apanya? Lemah dalam segala aspek kehidupan. Lemah intelektualitasnya, lemah fisiknya atau sakit-sakitan, lemah mentalnya, ataupun lemah dalam bidang skill yang dimiliki. Maka anak harus disiapkan segala perangkatnya agar mereka bisa tumbuh dengan sebaik-baiknya. Bagaimana profil generasi muda yang ideal? Ajaran Islam telah meletakkan dua landasan utama bagi masalah anak. Yang pertama adalah tentang kedudukan dan hak-hak anak.
Yang kedua, tentang pembinaan anak sepanjang pertumbuhannya. Dan di atas kedua landasan tersebut diwujudkan konsep anak yang disebut sebagai anak soleh, waladun solihun, yang merupakan dambaan setiap orang tua muslim di mana saja. Jamaah rahimakumullah, siapakah waladun solihun? Yaitu seorang anak yang tidak menyekutukan Allah, berbakti kepada Allah, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, akhlaknya terpuji, pertumbuhan jasmani dan rohaninya seiring dan seirama. Dialah profil dari generasi muda yang gandrung akan kebenaran, keadilan, kemanfaatan, dan selalu menjaga mental dan moralnya, selalu belajar memperbarui pengetahuan, membekali diri dengan keahlian, keterampilan, kecakapan sebagai bekal dalam kehidupannya kelak di masa yang akan datang. Ini waladun solihun. Generasi muda merupakan generasi yang sedang mengalami suatu pertumbuhan. Masa mulai mekar perkembangan jasmani dan rohaninya. Mereka mempunyai idealisme dan daya kritis karena akibat perkembangan daya khayal dan intelektualitasnya yang membara dalam dirinya. Masa muda, masa mencari jati diri. Siapa sejati dirinya? Mau kemana tujuan hidupnya? Apa yang dapat diperbuat guna menyongsong masa depan yang cerah dan penuh harapan? Maka untuk menjawab kegelisahan generasi muda, patut kita simak dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dinukilkan dari perkataan ataupun seorang yang kisah hidupnya diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu Luqman Al-Hakim, ketika memberikan petuah kepada putranya. Dalam surat Luqman ayat 13 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezoliman yang besar. Kemudian ditegaskan kembali juga dalam ayat 17 sampai 19. Wahai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya demikian ini termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Ayat 17 ini mendorong anak-anak untuk tekun menunaikan ibadah, berbuat kebaikan, dan senantiasa sabar dalam segala hal. Sabar dalam belajar, sabar menghadapi pandemi, belajar dari rumah, dan melakukan pembelajaran secara mandiri. Ayat 18, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Jangan kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ini diajarkan anak-anak supaya tawadhu. Jangan kemelindi, jangan kemaki, atau membanggakan orang tuanya. Ini saya anaknya si A, si B. Tapi adalah berkepribadianlah seperti halnya Rasulullah mempunyai kepribadian. Dia sangat santun, dia sangat berakhlak. Maka demikianlah yang diharapkan sebagai generasi pelanjut. Dan ayat 19, sederhanakanlah kamu dalam berjalan, lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Maka kita dilarang untuk memperolok-olokan, kemudian juga bertingkah laku yang angkuh, yang sombong, sehingga kita akan terhindar menjadi generasi yang sombong dan membanggakan orang lain. Tetapi adalah dia menjadi generasi yang membanggakan kemampuan dan akhlaknya yang mulia.
Dari ayat tersebut ada 5 poin yang harus diperhatikan. Pertama adalah pendidikan akidah. Yang kedua adalah pendidikan ibadah. Yang ketiga adalah pendidikan sosial kemasyarakatan. Generasi muda harus dididik agar jangan hidup nafsi-nafsi, individualis, tidak menghiraukan terhadap lingkungannya. Didiklah anak untuk bersosialisasi di tengah masyarakat, bersikap peka terhadap lingkungan sekitar, menyatakan sesuatu yang benar, dan mencegah sesuatu yang buruk atau terlandang kemungkaran. Yang keempat, pendidikan ketahanan jiwa, mental spiritual. Generasi muda supaya bersikap sabar dalam menghadapi aneka problema kehidupan. Sikap sabar akan menumbuhkan daya tahan dan daya juang yang luar biasa, di mana meningkatkan menjadi ketahanan jiwa yang menjadi sumber ketahanan nasional. Yang kelima, pendidikan akhlak, di mana akhlak budi pekerti merupakan mustika hidup, permata hidup. Generasi muda dididik jangan bersifat sombong, membanggakan orang tuanya, angkuh. Pendidikan moral, budi pekerti yang baik dinamakan akhlakul karimah, seperti teladan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Semoga anak-anak kita tumbuh sehat, kemudian menjadi generasi emas di masa yang akan datang, mempunyai akhlak yang baik, mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup, mempunyai keahlian tertentu, sehingga mereka bisa hidup layak di masanya dan menjadi sumber insani pembangunan. Marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita mendidik anak-anak kita agar menjadi sumber daya manusia yang baik, kemudian menjadi waladun solihun, yang doanya senantiasa mengalir kepada kedua orang tuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabil amjad. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thana bi malaikati musabbihati bi qudsi. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad waj'alna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi 'azimi sultan. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma fir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassuana wa jami'a ibadatana wa tammimu taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.